Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepada kita. Dan salah satu kenikmatan yang terbesar di antara kenikmatan lain yang tak terbatas jumlahnya adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Nikmat iman itu enggak ada tandingannya. Walaupun dibandingkan dengan napas sekalipun itu masih besar kalimat iman. Apa fungsinya napas dan apa fungsinya hidup kalau tidak beriman? Tapi kalau hidup dengan iman maka dia akan selamat di dunia dan di akhir. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Oleh karena itu perkara iman itu harus dijaga oleh kita semuanya, karena ini menyangkut urusan yang terpenting. Kalau sampai perkara iman itu gagal, maka sesungguhnya gagallah hidup kita. Mendingan tidak hidup daripada hidup tak punya iman. Bagaimana supaya menjaga iman itu agar tidak tercampur dengan syirik? Nah, ya. Supaya kita mencapai matlamatnya dalam kehidupan. Apa sih sesungguhnya matlamat kejayaan hidup manusia? Ya, manusia itu menginginkan hidup aman, damai, tentram, sejahtera dunia dan akhir. Tetapi keamanan itu tidak akan datang begitu saja. Ketentraman tidak akan datang begitu saja. Nah, rasa aman dalam diri manusia akan datang apabila keimanan manusia terjaga, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala terjaga. Maka kalau tauhidnya rusak, keamanan manusia sudah dalam bahaya, ya. Bagaimana menjaga supaya keamanan itu tetap terjaga? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita informasi terpentingnya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka orang yang dijamin hidupnya dengan penuh rasa aman. Wa hum muhtadun, dan mereka sesungguhnya orang yang berhak
menyandang sebagai orang yang mendapatkan hidayah, ya, orang yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana kedzaliman itu yang dimaksud, ya? Apa kedzaliman yang dimaksud itu, ya? Maka dijelaskan dalam ayat lain, inna syirka la dzulmun adzim. Yang dimaksud kedzaliman di sini adalah syirik. Karena apa? Syirik adalah kedzaliman yang besar, ya, yang merusak daripada tauhid seseorang, itu adalah syirik. Oleh karena itu, maka bagaimana setiap diri kita menjauhkan diri dari perkara syirik. Karena perkara syirik apabila ada dalam hati kita sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ini tidak pernah akan diampuni. Tetapi selama hidup kita masih selama nyawa masih ada di kandung badan kita, ya segera kita bertobat kalau kita berbuat syirik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni selama kita masih hidup, ya. Kita segera sadar dan bertobat. Tapi kalau sudah sampai ajal, ya, ini kita tetap berbuat syirik, maka sudah tidak ada ampun. Karena apa? Allah yang berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi dosa syirik itu dosa yang sangat besar, bahkan terbesar. Karena itulah sesungguhnya yang meruntuhkan tauhid. Oleh karena itu, maka tugas kita pertama mempertahankan tauhid, memurnikan tauhid. Jangan sampai tercampur dengan syirik, gitu ya. Apa itu syirik? Syirik itu ya menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ada zat lain yang memiliki kekuasaan sama, kehebatan yang sama, ya, dengan Allah, sehingga dia memilih untuk mencari, ya, daripada kekuatan itu selain kekuatan Allah. Dia menjadikan andad, menjadikan sekutu-sekutu, ya. Keyakinannya ragu kepada Allah sehingga dia mencari solusi pada selain Allah. Keyakinannya ragu kepada Allah sehingga meminta sesuatu kepada selain Allah. Keyakinannya ragu kepada Allah sehingga dia mencampur adukan kehebatan Allah dengan kehebatan makhluk. Jadi apabila masih ada dalam hati kita keyakinan kepada selain Allah, di mana dia sebagai tempat untuk pengaduan, tempat bergantung, tempat dia mencari solusi dalam kehidupannya. Nah, itu sesungguhnya ini adalah mara bahaya yang luar biasa, ya. Oleh karena itulah maka kita wajib membersihkan keyakinan-keyakinan yang menduakan Allah, keyakinan-keyakinan kepada selain Allah. Nah, inilah sesungguhnya iman, yaitu membersihkan hati kita dari keyakinan-keyakinan kepada kebenaran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam hal ini Allah memberikan kepada kita kalimat tauhid, la ilaha illallah, sebagai suatu kalimat, ya, yang baik, kalimat thayyibah. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah, ya.
Allah memberikan perumpamaan kalimat tauhid ini seperti sebuah pohon yang baik. Ahli tafsir semuanya sepakat yang dimaksud pohon yang baik itu pohon kurma. Ya, pohon yang baik dalam hal ini itu adalah seperti pohon kurma. Karena apa? Yaitu asluha sabitun wa faruha fis sama. Ya. Akar-akarnya menggunjam ke tanah gitu ya, dan cabang-cabangnya dia ya ke langit. Ya. Dan buah-buahnya disukai oleh orang gitu ya. Kalau kita lihat pohon kurma itu ya, kita lihat dari sisi akarnya dia tidak kelihatan. Akar itu kan tidak kelihatan oleh mata karena dia berada di bawah tanah. Tapi dia akan menghunjam ya ke dalam tanah. Begitu laksana iman. Iman itu tidak kelihatan oleh mata karena itu perkara yang Allah Subhanahu wa taala simpan di luar penglihatan manusia karena berada dalam hati manusia nggak kelihatan. Tetapi sesungguhnya iman itu yang menggerakkan seseorang untuk berbuat kebaikan, ya, beramal sholih. Jadi amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal sholih. Seseorang dia beramal sesuatu itu sangat ditentukan oleh keyakinannya. Seorang yang keyakinannya benar, maka dia akan beramal dengan amalan yang benar. Sedangkan orang yang keyakinannya salah, dia akan beramal dengan amal yang salah. Andai kata ada orang yang beramal baik, dohirnya baik, tetapi keyakinannya salah, maka amal baiknya itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keimanan akan menimbulkan daripada amal-amal sholeh. Tapi kalau hati manusia itu sudah mati, ya, matinya hati manusia itu ketika ditutupi dengan dosa-dosa, dosa besar, dosa kecil, dosa besar, dosa kecil, terus menutupi hati manusia menjadi keras sehingga tidak bisa melihat keagungan dan kebesaran Allah. Ini yang sangat berbahaya. Dan ini yang kemudian menghentikan seorang untuk beramal baik atau membuat orang untuk beramal jahat. Maka harus dirawat. Seperti mana orang yang melihat sumur ya. Di sumur itu maka ada mata air sesungguhnya kan. Tetapi ketika tidak dirawat ini sumur, maka akan datang mungkin serangga ya, akan datang mungkin ular ya, akan datang hewan-hewan yang berbisa ke dalamnya. Tumbuh juga rumput-rumput dan dedaunan-dedaunan yang mengandung bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Maka sumur ini menjadi berbahaya ya. Orang yang datang mungkin bisa jadi mendekat itu, apalagi mengambil airnya sudah kena racun, sudah beracun, minum mungkin bisa jadi akan mati itu ya. Kenapa? Karena tidak dirawat. Tapi bagaimana sumur yang dirawat itu ya, digunakan setiap hari airnya untuk mengairi kebun, untuk mandi, untuk masak dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Mata air yang ada di dalam sumur dia akan berfungsi, akan menggantikan posisi air yang sudah digunakan dan akan selalu jernih. Mengapa demikian?
karena airnya selalu digunakan. Inilah perumpamaan amal-amal solih ya. Amal solih kalau didasari atas iman, maka iman itu akan bertambah terus ya. Akan bertambah. Tapi kalau orang menghentikan amal solih ya, maka iman pun akan tertutup mati gitu ya. Maka di sini dampak daripada tadi ya, iman itu akan menimbulkan amal solih, dan amal-amal solih yang dilakukan dengan secara istiqomah akan menimbulkan dampak iman. Begitu seterusnya, terjadi hubungan fungsional ya, antara iman dan amal solih gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena pentingnya daripada tauhid ini, maka sekali lagi jangan sekali-kali kita berani untuk mencampur adukan daripada tauhid dengan syirik ya. Perumpamaan pencampuran antara tauhid dan syirik ya adalah seperti mana barang yang halal dicampur dengan barang yang najis. Katakanlah mungkin susu gitu ya. Susu itu akan kita minum bila susu itu tidak terkena najis ya. Ya. Tapi kalau di dalam susu itu dikencingi sehingga sudah bercampur dengan air kencing gitu ya, maka susu ini tidak ada yang mau minum ya kan, mubadir kan gitu ya. Nah, maka menjadi rusak sebelahan. Maka begitu juga ya, keyakinan kita, keimanan kita akan rusak apabila kita campur adukan dengan syirik, karena syirik kedzaliman yang nyata. Oleh karena itu, maka kesempatan pagi hari ini kita upaya dengan sungguh-sungguh supaya kita seterusnya itu nanti tidak dicampuri dengan urusan-urusan yang syirik. Ya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.